Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita dan pekerjaan kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 37 ayat 7. Demikianlah dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini mengalami suatu rasa kecemburuan atau iri kepada orang yang ada di sekitarnya. Terkadang kita membanding-bandingkan hidup kita kepada kehidupan orang lain, sehingga rasa syukur kita kepada Tuhan itu berkurang. Bahkan kita juga akhirnya ada keputusasaan ketika kita melihat begitu berbedanya kehidupan yang dirasakan oleh orang yang taat dengan orang yang tidak taat. Sehingga muncullah pertanyaan dalam kehidupan kita. Kenapa orang jahat kehidupannya seperti makmur, sejahtera, berkecukupan? Kenapa kita yang hidup di dalam ketaatan itu seakan-akan hidup di dalam kekurangan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah yang mau disuarakan oleh firman Tuhan ini kepada kita, agar hidup kita tidaklah cemburu melihat orang-orang yang bertingkah laku tidak baik, yang menghasilkan kehidupannya itu dari jalan yang tidak benar. Dan inilah yang menjadi dasar daripada firman Tuhan ini mau menyapa kita pada hari ini dengan mengatakan, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi ukuran keberhasilan dunia dengan ukuran keberhasilan yang dari Allah itu sangat berbeda. Berhasil menurut dunia dan manusia itu adalah ketika kita memiliki materi, memiliki jabatan, dan memiliki profesi yang menggiurkan, itulah kesuksesan. Namun apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan dengan kesuksesan? Kesuksesan adalah di mana setiap orang percaya tetap bertahan di dalam imannya, di dalam setiap pekerjaannya. Dia tidak akan melakukan tipu daya untuk mencari keuntungan di dalam kehidupannya. Tetapi dia akan tetap setia walaupun tidak seberhasil dalam tanda kutip orang-orang yang melakukan tipu daya. Memang di dalam dunia nyata kita akan merasakan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Maka banyak sekali sekarang orang jujur itu tidak disukai. Orang yang benar itu tidak disukai di tengah-tengah kelompok atau di lingkungan pekerjaan. Karena itu banyak orang yang putus asa untuk melakukan kebaikan karena tidak pernah dihargai. Namun apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Jangan marah. Mari kita lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri dengan arti kita tetap tenang. Kita tetap menaruh
pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Ya walaupun kita dikucilkan, walaupun kita tidak dianggap, walaupun kita menjadi orang yang tidak disukai, tetapi kita mau Allah menyukai kita. Bukan manusia yang mau menyukai kita, tetapi Allah yang mau kita tetap setia kepadanya. Karena kehidupan dan kebahagiaan orang-orang yang melakukan tipu daya itu adalah sementara. Tetapi orang yang bertahan di dalam iman itu akan merasakan sukacita dan kebahagiaan kekal sampai selama-lamanya. Karena itu, marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk tidak cemburu, tidak iri kepada orang yang kelihatannya berhasil di dalam kehidupannya, namun sebenarnya mereka telah melakukan tipu daya. Tetaplah pegang teguh iman kita kepada Tuhan untuk tidak melakukan yang sama dengan dunia ini, tetapi kita tetap bertahan bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami tidak menjadi orang-orang percaya yang cemburu akan hal-hal yang duniawi. Ketika orang lain dapat berhasil karena melakukan tipu daya, jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan dan dosa yang sama. Tapi ajarkan kami untuk berpegang teguh akan firman-Mu, sehingga kami tidak marah, tidak cemburu, tidak iri. Tetapi kami mau berdiam diri di hadapan-Mu Tuhan, untuk meminta hikmat, agar Engkau tetap membekali kami di setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Sehingga apa yang kami lakukan, itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Dan juga berkatilah setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka Engkau berikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan, Engkau Tuhan yang menopang dan memberkati mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap setia pakai masker. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.